Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menginput data pengawas baru ke Simtendik agar tunjangan profesinya bisa cair. Bapak dan Ibu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah membuat edaran, membuat surat nomor 0756 garis miring B garis miring B1 garis miring GT titik 02 titik 00 tahun 2024 tertanggal 18 Februari 2024. Intinya adalah penggunaan aplikasi sistem pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Inti dari surat ini adalah bahwa ketika daerah akan mengangkat kepala sekolah dan pengawas sekolah, itu diwajibkan untuk menggunakan aplikasi pengangkatan deskSPS.kemdikbud.go.id. Nah, mengapa harus melalui aplikasi ini? Karena Bapak dan Ibu, apabila tidak melalui aplikasi ini, maka updating data kepala sekolah pada Dapodiknya itu akan terkendala. Sesuai dengan surat juga yang telah dikeluarkan oleh Kemdikbud, sampai dengan 31 Maret diberikan batas waktu untuk update kepala sekolah. Setelah itu daerah wajib melakukan pengangkatannya itu melalui aplikasi pengangkatan deskSPS.kemdikbud.go.id. Jadi intinya adalah kita harus melalui aplikasi ini. Nah, bagaimana jika sudah mengangkat pengawas tapi belum bisa masuk Simtendik? Langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah Dinas Pendidikan itu harus mengajukan formasi ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Nah, untuk melihat kebutuhan formasi pada setiap daerah, kita dapat melihat pada link di lookerstudio.google.com. Kita masuk ke link ini, tujuannya untuk melihat formasi kebutuhan pengawas muda, madya, dan utama. Nah, ketika kita masuk ke link ini, nanti muncul nama kabupaten, ya. Kita ketikkan di sini nama kabupatennya, ya. Nama kabupatennya diklik, kemudian nanti muncul nama kabupaten yang kita pilih, dan di sini kementerian pun sudah menyediakan formasi setiap daerah sesuai dengan kebutuhan dan jumlah sekolah. Nanti akan muncul nama kabupaten, IKG itu indeks kesulitan geografis, kelompoknya adalah kelompok 1, kemudian jumlah sekolah yang ada ini jumlahnya 1219. Kemudian jumlah pengawas muda yang ada hari ini adalah 4, ya. Jumlah pengawas madya ada 29, kemudian pengawas utamanya ada 0. Total kebutuhannya 122. Nah, kemudian total batas minimal 110, total batas maksimal 134. Jadi ada kebutuhan minimal dan kebutuhan maksimal. Nah, ini total kebutuhannya. Kemudian kita lihat di sini kondisinya 4, kebutuhannya ada 68, kemudian madya 40 dan utama 13. Nah, Bapak dan Ibu, dari data ini, dari data formasi, jadi daerah tidak harus bingung, tidak harus menghitung secara manual kebutuhan pengawasnya menggunakan persentase kebutuhan pengawas muda, madya, dan utama, tapi kita tinggal masuk ke link ini untuk melihat kebutuhan setiap daerah. Nah, dari tabel ini kita masukkan ke surat yang akan kita tujukan ke Kemdikbud. Jadi intinya adalah permohonan rekomendasi kebutuhan formasi jabatan fungsional pengawas sekolah tahun 2024. Nah, ini contoh suratnya. Nah, dari tabel tadi kita masukkan, ya. Misalkan di sini ada pengawas sekolah ahli muda. Visitingnya ada 20, kondisi saatnya ada 20, kemudian pengawas ahli madya ada 46, kemudian pengawas ahli utama 0, ya. Kemudian kebutuhannya berapa? Nah,
kebutuhan yang kita inputkan sesuai dengan pada link Lokustodia tadi. Kebutuhannya 68, kemudian yang Madya 41, kemudian utama 13. Berarti kita membutuhkan lowongan kebutuhannya itu untuk muda 48, kekurangan 48, kemudian pengawas ahli madya itu 0 karena memang lebih, dan ada yang pensiun 5, berarti ini sudah pas sebetulnya 0. Karena di tahun 2024 ada yang pensiun 5 orang. Kemudian untuk yang utama kebutuhannya 13, jadi kekurangan 13. Nah, kita juga harus menghitung dari jumlah pengawas yang ada, berapa yang pensiun pada tahun 2024, kemudian 2025, 2026, 2027, dan 2028. Nanti akan muncul proyeksi kebutuhannya, berarti kebutuhan yang ahli muda itu 48, kemudian ahli madya itu 0, kemudian pengawas ahli utama 13. Ini adalah yang akan tabel atau lampiran yang akan kita kirimkan ke Kemdikbud. Lalu Bapak dan Ibu, setelah dikirimkan tabel ini, nanti kita daerah akan mendapatkan balasan dari Kemdikbud. Pengalaman kami dari Kemdikbud itu tidak lama, suratnya langsung dibalas ya. Nanti balasannya seperti begini. Ini adalah balasannya, balasan dari Kemdikbud kepada daerah. Budgetingnya seperti begini ya, budgetingnya sesuai dengan perhitungannya ya. Kemudian mengapa ini berbeda tadi, karena kita sudah mengusulkan dan kondisinya sudah kelihatan yang tadi ya. Kalau kita lihat di sini kan budgetingnya 20, awalnya 2 ya, ada tambahan karena sudah diangkat tahun 2023 dan sudah masuk ke Simtendik. Nah, kebutuhannya ini balasan dari Kemdikbud. Nah, balasan dari Kemdikbud ini, lalu kemudian kita buat surat ke Kemenpan ya. Nah, ajukan persetujuan formasi ke Kemenpan dan tunggu persetujuannya. Jadi, surat ini dijadikan lampiran oleh daerah bersurat ke Kemenpan sesuai dengan kebutuhan formasi dari Kemdikbud. Bersurat ke Kemenpan, lalu nanti Kemenpan RB juga akan membalas surat kita ya. Ini salah satu contoh surat persetujuan kebutuhan jabatan fungsional pengawas di lingkungan pemerintah daerah gitu ya. Nanti ada setelah Bapak Ibu dapat persetujuan dari Menpan, lalu persetujuan Menpan ini kita kirimkan kembali ke Kemdikbud ya, dengan dilampiri nama provinsi, kabupaten, NUPTK, pengawas yang diangkat, NIP-nya berapa, namanya siapa, nomor SK pengangkatan ketika diangkat jadi pengawas, tanggal SK pengangkatan, ya. Kemudian lembaga pengangkatnya, nomor SK penugasan. Nah, ini SK penugasan untuk pendampingan satuan pendidikan. Tanggal SK penugasan untuk yang pendampingan, kemudian jenjang kepengawasan, upload file SK pengangkatan melalui link Google Drive, upload file sertifikat uji kom, upload file persetujuan formasi dari Kemenpan. Atau Bapak Ibu juga nanti akan dihubungi oleh admin Simtendik. Pengalaman kami ketika kita mengusulkan formasi pengawas ini tidak lama, dan Kemdikbud juga sangat membantu daerah dalam menginput pengawas baru ke Simtendik. Ya, jadi ini setelah dapat persetujuan formasi dari Kemenpan, kemudian kita mengusulkan kembali ke Kemdikbud, persetujuan dari Menpannya dilampiri dengan file-file ini. Insya Allah Kemdikbud juga akan segera menginputkan data pengawas baru ke aplikasi Simtendik. Nah, setelah masuk aplikasi Simtendik, Bapak Ibu operator Simtendik nanti akan melakukan menginputkan data perpal profil pengawasnya, melakukan perpal profil pengawasnya. Demikian Bapak dan Ibu, ini berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana cara memasukkan data pengawas baru ke Simtendik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.